Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8. Nah, di semester 2 kali ini kita akan mempelajari banyak sekali bab matematika, diantaranya yaitu adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sistem persamaan linier dua variabel ini sangat berkaitan erat dengan bentuk aljabar dan juga persamaan linier satu variabel. Sebelum kita mempelajari atau memahami SPLDEF ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah mendefinisikan persamaan linier dua variabel, menjelaskan model dan sistem persamaan linier dua variabel, mendefinisikan pengertian sistem persamaan linier dua variabel, membedakan antara persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel, penerapan penyelesaian persamaan linier dua variabel, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem persamaan linier dua variabel melalui metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, sebelumnya, biasanya persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier dua variabel ini biasa kita singkat atau bisa kita cari, yaitu singkatannya adalah SPLDEF. Sebelumnya, coba sekarang kita lihat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Jika kita lihat, ini adalah seperti brosur promo KFC, ya, dimana di sini tertulis bahwa ada support paket super besar satu pieces ayam dan satu nasi gratis soft drink atau gratis minum. Sedangkan super besar 2 yaitu ada 2 pieces ayam ditambah satu nasi dan juga soft drink. Nah, jika kita lihat berapa sih harga masing-masing satu potong ayam dan satu nasi jika minumannya gratis. Di sini kita lihat bahwa paket yang pertama yaitu harganya 16.000, sedangkan paket yang kedua yaitu harganya 26.500. Pernah nggak sih kalian berpikir pergi ke tempat makan kemudian ada promo seperti ini? Tetapi kalian pernah nggak berpikir berapa sih kira-kira harga satu pieces ayam dan satu pieces nasi ketika harganya itu di promo? Ya. Nah, kalian sebenarnya bisa mencarinya dengan cara apa? Dengan cara sistem persamaan linier dua variabel. Tetapi sebelum kita mengetahui, kita harus paham dulu nih, apa itu persamaan linier dua variabel atau PLDV. Jadi, PLDV itu adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Ingat ya, berpangkat 1, di mana bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C anggota real atau bilangan asli, dan A tidak boleh sama dengan 0, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Persamaan linier dua variabel ini kita dapat lihat contohnya. Contohnya yaitu seperti ini. 4X ditambah 6Y sama dengan 6. Nah, X dan Y-nya ini adalah variabel. Ingat ya, ini adalah pelajaran aljabar. Huruf itu kita sebut sebagai variabel. Dari sini PLDV-nya itu variabelnya adalah X dan Y. Dan kalau kita lihat ciri dari PLDV itu adalah dia hanya memiliki satu persamaan, ya. Hanya satu, itu adalah ciri untuk persamaan linier dua variabel. Contoh yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini sudah pasti M dan N itu adalah variabelnya, sehingga persamaan linier dua variabelnya itu variabelnya adalah M dan N, dan cirinya adalah dia hanya memiliki satu persamaan. Coba perhatikan bentuk-bentuk persamaan linier dua variabel berikut. Kira-kira bentuk apakah ini? Kalau kita lihat, ini mereka memiliki teman, ya, yaitu mereka ada dua persamaan. Satu kelompok ini mereka ada dua persamaan. Sedangkan tadi ciri untuk persamaan linier dua variabel itu mereka hanya memiliki satu persamaan. Lalu yang dua persamaan ini bentuk apa sih? Nah, bentuknya
Untuk dua persamaan ini dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi ciri untuk sistem persamaan linear dua variabel ini adalah dia memiliki dua persamaan di dalam satu kelompok. Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk seperti tadi, AX ditambah BY sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F, dan mereka diberikan tanda kurung kurawal seperti ini, artinya mereka harus jadi satu kesatuan di mana A, B, C, D, E, F-nya itu adalah anggota real. Maka dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Penyelesaian SPLDV tersebut adalah pasangan bilangan X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi, sekarang sudah tahu dong bagaimana perbedaan antara persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau kita kembali lagi ke brosur yang tadi, brosur KFC, kira-kira gimana sih kita bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, caranya nanti kalian bisa mencari tahu sendiri ya. Di pembelajaran kali ini kita akan mencari melalui contoh-contoh yang lain untuk menjawab masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tentang SPLDV. Tetapi sebelum kita tahu, coba kalian pahami arti dari Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-8, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Tadi Ibu bilang bahwa sistem persamaan linear ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pasti kita sudah merasakan dong bagaimana kita sama ini hidup, bahwa pasti banyak sekali rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang selalu kita hadapi. Tetapi Allah selalu memberikan beberapa jalan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Begitu juga dalam mengerjakan soal matematika, Allah juga memberikan banyak sekali jalan-jalan untuk kemudahan menyelesaikan soal yang sulit. Jadi, jika nanti kita telah selesai mengerjakan satu soal, kalian juga harus tetap bekerja keras untuk menyelesaikan soal-soal sulit yang lain. Dan kita harus percaya terhadap diri sendiri, dan juga kita harus berharap hanya kepada Allah. Karena penyelesaian SPLDV ini terdapat 3 metode untuk menyelesaikannya. Jadi jangan khawatir. Metode yang pertama yaitu metode substitusi. Sedangkan metode yang kedua yaitu ada metode eliminasi. Dan yang ketiga ada metode eliminasi substitusi. Kita akan bahas yang pertama dulu nih, metode substitusi. Yaitu metode yang dilakukan dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Langkah-langkahnya adalah pilihlah salah satu persamaan, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Dan kedua, substitusikan X atau Y pada langkah ke-1 ke persamaan yang lain. Jadi langkah awalnya yaitu kita harus menyatakan dulu X itu sebagai fungsi Y. Setelah kita ketemu nilainya, kita substitusikan ke persamaan yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Irfan, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapa sih umur mereka masing-masing? Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu misalkan umur Lia itu kita misalkan sebagai X, artinya variabelnya variabel X. Dan umur Irfan itu Y, artinya variabelnya Y. Ya, variabelnya ini bebas, boleh A, boleh B, boleh C sampai dengan Z ya, terserah kalian. Yang terpenting ketika kita punya dua permasalahan berarti variabelnya haruslah 2. Maka kita buat
terlebih dahulu matematikanya sesuai dengan soal. Umur Lia 7 tahun lebih tua dari umur Irfan. Maka X sama dengan Y ditambah 7. Artinya X ini kan sebagai Lia dan Y-nya sebagai Irfan. Artinya umur Lia sama dengan 7 tahun lebih tua dari umur Irfan. Jadi Y ditambah 7. Dan jumlah umur Lia dan Irfan adalah 43 tahun. Maka X ditambah Y sama dengan 43. Artinya umur Lia ditambah umur Irfan itu jumlahnya adalah 43 tahun. Jumlah berarti ditambah ya. Nah, di sini nanti kita akan mendapat persamaan, yaitu yang persamaan yang pertama X sama dengan Y ditambah 7 dan persamaan yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 43. Harus diingat-ingat karena di langkah yang kedua kita peroleh model SPLDV-nya, yaitu yang pertama X sama dengan Y ditambah 7 dan yang kedua X ditambah Y sama dengan 43. Dan ini dua persamaan ini menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Dengan menggunakan metode substitusi, maka penyelesaian SPLDV dari model tersebut adalah yang pertama, untuk menentukan nilai Y, substitusikan persamaan X sama dengan Y tambah 7 ke persamaan X tambah Y sama dengan 43. Kenapa menentukan nilai Y dulu? Karena nilai X-nya bisa kita gantikan untuk variabel X di persamaan yang lain gitu. Sehingga kita tulis lagi, karena tadi kan akan mensubstitusikan, artinya akan mengganti, kita pakai yang Y ditambah X ditambah Y sama dengan 43. Kemudian tadi ingat X-nya itu harus diganti dengan Y ditambah 7, sehingga Y ditambah 7 ditambah Y sama dengan 43. Nah, karena Y-nya jadi ada 2, maka hasilnya nanti menjadi 2Y ditambah 7 sama dengan 43. Kemudian pisahkan antara ruas kanan dan ruas kiri yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel, yaitu menjadi 2Y sama dengan 43 dikurangi 7. Kenapa dikurangi? Karena yang tadinya dijumlah pindah ruas ke kanan menjadi dikurangi. Sehingga 2Y sama dengan 36. Nah, sampai sini 2Y itu artinya adalah dikali. Sehingga karena kita akan mencari nilai dari Y, jadi perkalian ini akan berubah menjadi pembagian. Sehingga Y sama dengan 36 dibagi 2. Jadi Y-nya sama dengan 18. Maka nilai Y sama dengan 18. Ingat, Y itu adalah Irfan. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya masih di langkah 2, karena untuk tadi sudah menentukan nilai Y, maka yang kedua kita menentukan nilai X ya. Karena untuk menentukan nilai X, kita dapat substitusikan Y ke persamaan X sama dengan Y ditambah 7 atau X tambah Y sama dengan 43. Tadi kan nilai Y-nya itu 18. Nah, kita bisa substitusikan nih ke salah satu persamaan. Jadi boleh yang mana aja gitu. Yang penting masih di dalam soal ya. Pilih salah satu, misalnya kita pilih persamaan yang pertama X sama dengan Y ditambah 7. Maka X-nya kan tadi belum diketahui, sedangkan Y-nya tadi adalah 18 ditambah 7. Ingat ya, tadi nilai Y yang tadi itu 18. Sehingga X-nya sama dengan 18 ditambah 7, yaitu 25. Maka nilai dari X sama dengan 25. X ini tadi adalah Lia. Karena telah diperoleh nilai X-nya itu 25 dan nilai Y-nya yaitu 18, maka dapat kita simpulkan bahwa umur Lia adalah 25 tahun dan umur Irfan adalah 18 tahun. Jadi ini adalah salah satu penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Oke, metode selanjutnya yaitu adalah metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Langkah-langkahnya adalah mencari nilai X,
dengan cara mengeliminasi peubah Y, atau mencari nilai X-nya itu dengan cara mengeliminasi variabel Y. Sedangkan nilai Y dicari dengan mengeliminasi variabel X gitu. Catatannya gini, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel X, maka yang akan kita dapatkan nanti yaitu adalah nilai dari variabel Y. Dan sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel Y, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel X gitu. Jadi boleh yang mana dulu nih yang mau kita eliminasi? Apakah X dulu? Kalau kita eliminasi X, maka nanti akan kita dapatkan nilai Y. Sedangkan kalau misalnya kita mau mengeliminasi Y, maka yang akan kita dapatkan nanti adalah nilai dari variabel X. Gitu. Kita coba ke contohnya nih. Lisa dan Muri bekerja pada pabrik tas. Lisa dapat menyelesaikan 3 buah tas setiap jam dan Muri dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Lisa dan Muri adalah 16 jam sehari, dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja mereka masing-masing. Langkah pertama, misalkan jam kerja Lisa kita sebut sebagai X, artinya variabel X. Sedangkan jam kerja Muri itu variabel Y. Maka dapat kita tentukan dulu model matematikanya, yaitu setiap 1 jam Lisa membuat 3 tas dan Muri 4 tas. Setiap jam artinya setiap 1 jam ya. Dalam sehari mereka itu bisa membuat 55 tas. Sehingga model matematikanya yaitu adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 55. Artinya 3 tas dari Lisa ditambah 4 tas dari Muri, dan sehari mereka mendapat 55 tas. Ya. Di dalam 1 jam Lisa dapat 3 tas, di dalam 1 jam Muri dapat 4 tas, dalam sehari mereka berdua total tas yang dibuat yaitu ada 55. Sedangkan jumlah jam kerja Lisa dan Muri adalah 16 jam. Jadi total jumlah jam kerja mereka berdua ini adalah 16 jam. Sehingga model matematikanya yaitu X ditambah Y, artinya Lisa dan Muri bekerja selama 16 jam. Ya, total jam kerja mereka. Sehingga untuk langkah kedua, tadi kan sudah kita dapatkan model matematikanya, yaitu yang pertama ada 3X ditambah 4Y sama dengan 55 dan X ditambah Y sama dengan 16. Mereka harus jadi satu kesatuan. Dan cara menggunakan metode eliminasi yaitu seperti ini. Yang pertama, misalnya kita mau mengeliminasi X. Kalian boleh mengeliminasinya dulu juga boleh. Kita coba untuk mengeliminasi X terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu kita tulis persamaannya yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 55 dan X ditambah Y sama dengan 66. Nah, kita mengeliminasi X artinya variabel dan koefisiennya itu harusnya sama. Kalau di atasnya 3X, di bawahnya juga harus 3X. Karena ini berbeda, di atasnya 3, di bawahnya 1, maka untuk persamaan yang atas, kita kalikan 1. Untuk persamaan yang bawah, yang kedua, kita kalikan 3. Sehingga nanti dapat kita peroleh, jika semuanya dikali 1, persamaan yang pertama itu hasilnya tetap. Ya, 3X ditambah 4Y sama dengan 55. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, ketika kita kalikan 3, maka hasilnya berubah. Karena di sini 1 dikali 3 menjadi 3X. Kemudian ditambah 3 dikali 1 juga menjadi 3Y. Sama dengan 16 dikali 3 hasilnya adalah 48. Nah, dari sini karena variabel X ini sudah sama koefisien dan variabelnya, maka bisa kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia sama-sama positif.
Jadi kalau sama-sama positif, mereka harus dikurangi biar mereka itu hilang. Ya, biar variabelnya itu hilang, variabel dan koefisiennya hilang. Sehingga sisanya adalah, kalau ini kan habis, 3x dikurangi 3x habis. 4y dikurangi 3y, hasilnya adalah y, sama dengan 55 dikurangi 48, hasilnya adalah 7. Jadi didapat nilai y sama dengan 7. Ingat tadi y itu adalah murid. Diperoleh nilai y sama dengan 7, itu untuk murid. Yang kedua yaitu mengeliminasi y. Dengan cara masih sama, kita tulis dua persamaan. Tetapi kalau tadi kan mengeliminasi x, sekarang mengeliminasi y. Kalau tadi kita lihat, apakah koefisien dan variabel dari y itu sudah sama? Nah, belum ya. Yang di atasnya 4, yang di bawahnya 1. Maka bisa kita kalikan 1 dan kita kalikan 4. Biar kedua koefisien dan variabelnya itu sama. Sehingga kalau persamaan pertama dikalikan 1, maka hasilnya tetap, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 55. Sedangkan persamaan yang kedua kita kalikan 4. Di sini 1 kali 4 menjadi 4x, sedangkan ditambah y dikali 4 berarti ditambah 4y. 16 dikali 4 hasilnya adalah 64. Dari sini bisa kita peroleh, karena sudah sama, kita cek lagi. Nah, karena variabel y ini sudah sama koefisien dan variabelnya, maka dapat kita kurangi. Ya, artinya 4y dan 4y ini habis karena dikurangi. Sisanya adalah 3x dikurangi 4x, hasilnya adalah negatif x. Dan 55 dikurangi 64, hasilnya adalah negatif 9. Karena ada negatif bertemu dengan negatif, maka nanti hasilnya menjadi positif, yaitu x sama dengan 9. Sehingga diperoleh nilai x sama dengan 9, yaitu untuk Lisa. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa Lisa bekerja selama 9 jam dan Muri bekerja selama 7 jam dalam satu hari. Ini adalah metode eliminasi. Cukup mudah, bukan? Yang ketiga, yaitu ada metode eliminasi substitusi. Nah, metode eliminasi substitusi ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi terlebih dahulu, baru yang kedua, hasil variabel yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Contohnya seperti ini. Jumlah dua bilangan asli adalah 39, sedangkan selisihnya sama dengan 15. Tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Langkah pertama, kita misalkan bilangan pertama itu adalah variabelnya x, dan bilangan kedua itu variabelnya y. Nah, ini boleh kalian ganti, misalnya variabelnya a dan variabelnya b, boleh. Atau p dan q juga boleh. Kemudian, kita harus membuat model matematikanya sesuai dengan soal. Kita lihat di sini, jumlah dua bilangan asli adalah 39. Artinya, ada x ditambah y, itu jumlahnya adalah 39. Sedangkan, selisihnya sama dengan 15. Selisih artinya dikurangi. Berarti, x dikurangi y sama dengan 15. Buku ini nggak ada angka depannya sih? Ya tidak ada, karena kita kan belum tahu bilangannya itu berapa. Jadi masih bilangan pertama yaitu x dan bilangan kedua yaitu y. Jadi masih pasti satu bilangan. Kita tadi sudah dapat dua persamaan. Ya. Dengan demikian, persamaan yang pertama yang kita dapatkan tadi ada x ditambah y sama dengan 39, dan persamaan yang kedua yaitu x dikurangi y sama dengan 15. Dan ini harus menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan menggunakan metode eliminasi, jadi langkah pertama itu kalian harus mengeliminasi terlebih dahulu. Ya. Baru nanti kita substitusi. Caranya dengan mengeliminasi y. Nah, kenapa kok mengeliminasi y dulu? Tadi kan mengeliminasi x boleh mengeliminasi x dulu atau boleh mengeliminasi y dulu. Kita coba untuk mengeliminasi y terlebih dahulu. Kita tulis di sini.
X ditambah Y sama dengan 39, X dikurangi Y sama dengan 1. Kalau kita lihat, kedua variabel dan koefisiennya itu sudah sama. Mereka sama-sama 1. Jadi tidak perlu dikalikan. Yang harus dikalikan ketika kita mau mengeliminasi ternyata koefisiennya itu berbeda. Jadi harus dikalikan terlebih dahulu. Jadi langsung saja, karena ini ditambah atau karena ini positif, ini negatif, maka tandanya itu ditambah. Karena ketika kita memiliki uang, kemudian kita bayar hutangnya, maka hutangnya akan lunas. Seperti itu contohnya. Di sini bisa kita coret Y ditambah negatif Y itu habis. Sisanya adalah X ditambah X, jadi hasilnya adalah 2X. 39 ditambah 15, ini 15 ya, sama dengan 54. Sehingga X sama dengan, karena ini perkalian, dirubah menjadi pembagian. 54 dibagi 2, jadi nilai X-nya adalah 27. Setelah itu, baru kita substitusikan nilai X ke persamaan Y. Tadi nilai X-nya itu adalah 27. Kita pilih ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Kalau misalnya kita mau pilih nih X dikurangi Y sama dengan 15. Artinya kita pilih persamaan yang kedua. Boleh. Jadi X dikurangi 15. X dikurangi Y sama dengan 15. X-nya kita ganti dengan 27, dengan angka 27, sehingga menjadi 27 dikurangi Y sama dengan 15. Jadi Y sama dengan 27 dikurangi 15, dan Y-nya pindah gitu, karena dia kan awalnya negatif ya, ini kan negatif, karena Y itu tidak boleh negatif, variabelnya itu tidak boleh negatif, jadi harus positif, maka kita pindahkan. Jadi Y sama dengan 27 dikurangi 15. Y-nya sama dengan 12. Diperoleh nilai Y sama dengan 12. Jadi kita dapat nih X sama dengan 27 dan Y-nya sama dengan 12. Nah, langkah yang ketiga, dari metode eliminasi substitusi diperoleh untuk bilangan yang pertama, yaitu X-nya sama dengan 27. Artinya, bilangan yang pertama yaitu 27. Sedangkan bilangan yang kedua yaitu 12. Pertanyaannya kan tadi, berapa sih hasil kali kedua bilangan? Nah, setelah kita dapatkan, jika kedua bilangan tersebut dikalikan, maka hasilnya tinggal kita kalikan saja. X dikali Y sama dengan 27 dikali 12. Maka X dikali Y sama dengan 324. Sehingga hasil kali kedua bilangan asli tersebut adalah 324. Begitu teman-teman, mudah kan? Oke, terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, agar apa yang kamu pelajari hari ini bisa kamu pahami dan selalu teringat sampai tua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.